Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 metodologi penelitian yang akan membahas tentang menganalisa komponen bab 3 bagian A, di mana kelompok 4 metodologi penelitian ini beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Eko, NIM 36, lalu rekan saya pertama Persaulian NIM 35, dan rekan saya Tia Widyasari dengan NIM 37. Langsung saja kita mulai membahas isi dari makalah yang telah kami buat, di mana makalah ini kami buat dengan metode penyusunan dengan metode kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai macam sumber-sumber yang diambil dari buku dan jurnal secara online. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik penelitian. Penelitian ilmiah mempunyai 8 karakteristik utama. Yang pertama yaitu ada tujuan. Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Penelitian memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar melihat hubungan yang terjadi di antara variabel atau gejala yang diteliti. Yang kedua, ada keseriusan. Keseriusan dalam penelitian berarti ada kehati-hatian, ketelitian, dan kepastian dalam penelitian. Lalu, karakteristik yang ketiga yaitu dapat diuji. Suatu penelitian sebaiknya menampilkan hipotesis yang dapat diuji dengan menggunakan metode statistik tertentu. Karakteristik yang keempat yaitu dapat direplikasikan. Hasil suatu penelitian terjamin dari hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang merupakan penemuan penelitian itu harus berkali-kali didukung dengan kejadian yang sama. Apabila penelitian itu dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama, maka penelitian tersebut bersifat ilmiah. Lalu karakteristik yang kelima yaitu presisi dan keyakinan. Presisi menunjukkan seberapa dekat penemuan itu terhadap realita, sedangkan keyakinan menunjukkan kemungkinan dari kebenaran estimasi yang dilakukan. Lalu karakteristik yang keenam yaitu objektivitas. Kesimpulan yang diambil oleh suatu penelitian harus bersifat objektif, artinya harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari data aktual dan bukan atas dasar penilaian subjektif dan emosional. Lalu karakteristik yang ketujuh yaitu berlaku umum. Semakin berlaku umum hasil suatu penelitian akan semakin berguna penelitian tersebut. Lalu karakteristik yang kedelapan yaitu efisien. Dapat dicapai bila suatu penelitian melibatkan sedikit variabel namun dapat menjelaskan suatu kejadian daripada dengan banyak variabel. Di sini saya memiliki contoh dari karakteristik suatu penelitian pada skripsi pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan madrasah. Pada skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil pengembangan alat dari media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika untuk siswa SMA, MA kelas 10, jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Di mana memiliki keseriusan, telah memuat dasar teori yang relevan, dan memuat segala aspek dalam penelitian. Skripsi ini dapat diuji karena telah memiliki hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini dapat direplikasikan karena jika dilihat dari hasil dan pembahasan penelitian ini telah dilakukan dengan sempurna dikarenakan telah mendapatkan penilaian yang sangat positif dari ahli materi desain dan media pembelajaran. Lalu presisi dan keyakinan pada penelitian ini
telah memberikan hasil dan pembahasan. Semua data yang dihasilkan sesuai realita dan hipotesis. Dan penelitian ini juga telah bersifat objektivitas, memiliki kesimpulan dari data yang aktual dan media pembelajaran yang dilakukan pada penelitian. Dan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang berlaku secara umum, dan penelitian ini juga bersifat efisien karena lebih menjelaskannya dengan menggunakan gambar dan mengurangi sedikit variabel sehingga menambah mudah pemahaman para peneliti. Maka dapat dianalisis bahwa penelitian ini memenuhi karakteristik utama dari suatu penelitian ilmiah. Lalu materi yang kedua itu rancangan dan desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil penelitiannya memberikan jawaban berdasar pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berdasarkan pendapat para pakar penelitian, maka desain penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Lalu, desain yang kedua itu desain penelitian korelasi, adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan terjadi antara variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Lalu desain yang ketiga yaitu desain penelitian kausalitas, adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Lalu desain yang keempat yaitu desain penelitian tindakan, adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu desain yang terakhir yaitu desain penelitian desain penelitian eksperimen, yaitu desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sifat tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak diberi perlakuan. Di sini saya memiliki contoh dari desain penelitian, yaitu pada skripsi, analisis mikrosepsi, fisika dengan two-tier, diagnostik tes dilengkapi dengan certainty of response index pada siswa kelas 10 ilmu pengetahuan alam sekolah menengah atas negeri 1 Muaro Jambi. Di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan method methods dengan desain sequential exploratory, yaitu sebuah urutan pembuktian di mana penekanan utama dalam penelitian sequential exploratory dilakukan tahapan kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Lalu materi ketiga yaitu populasi dan responden atau subjek penelitian. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam menggunakan data adalah menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu yang ikut serta dalam penelitian. Dari subjek tersebut data dapat didapat dan dikumpulkan. Subjek biasanya digunakan sebagai sampel. Nah, sampel tersebut diambil dari sekelompok besar individu yang disebut dengan populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu populasi terbatas atau populasi
terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik. Lalu populasi yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Di sini saya memiliki contoh pada skripsi korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adit Sucipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020, di mana subjek untuk penelitian ini adalah 33 siswa kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adio Sucipto tahun 2019-2020. Objek penelitian ini adalah korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pratama Persaulian. Kepada Pratama Persaulian dipersilahkan. Terima kasih, Eko. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama itu teknik penarikan sampel, probabilitas. Teknik penarikan sampel probabilitas adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun teknik acak sederhana atau sampel random sampling. Teknik acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. Dan yang kedua yaitu teknik acak sistematis atau systematic random sampling. Jika jumlah populasi sangat banyak dan homogen, dan jumlah sampel yang akan diambil juga banyak, teknik penarikan sampel acak sederhana akan menyulitkan karena merepotkan dan lebih lama. Dan yang ketiga yaitu teknik acak terlapis, stratified random sampling. Dalam melaksanakan suatu penelitian, sering kita jumpai populasi yang kita miliki tidak memiliki sifat homogen, tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasi yang kita miliki bervariasi. Misalnya, penduduk Indonesia akan sangat heterogen jika dilihat dari pendidikan, agama, tempat tinggal, dan penghasilan. Nah, oleh karena itu, teknik penarikan sampel yang digunakan pun harus melihat pada perbedaan sifat dari populasi. Dan yang keempat itu teknik acak berkelompok atau cluster random sampling. Nah, teknik ini digunakan jika kita memiliki keterbatasan karena ketidakadaan kerangka sampel atau daftar nama seluruh anggota populasi. Namun, jika memiliki data yang lengkap tentang kelompok, ada dua jenis teknik penarikan sampel acak berkelompok, yaitu teknik penarikan sampel kelompok 1 tahap cluster. Nah, tahap ini random sampling atau lebih dikenal dengan cluster random sampling, dan banyak tahap multi-target class random sampling. Yang kedua, teknik penarikan sampel non-probabilitas. Teknik penarikan sampel non-probabilitas adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Anggota yang satu memiliki kesempatan lebih besar dibanding dengan anggota yang lain, sehingga
Hasilnya dari suatu penelitian yang menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Teknik penarikan sampel yaitu sampel aksidental. Teknik penarikan sampel aksidental didasarkan pada kemudahan sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat. Dan yang kedua, teknik penarikan sampel purposive. Nah, teknik penarikan sampel purposive ini juga mental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, ada ya, variabel dapat dikelompokkan menurut beragam cara, namun terdapat tiga jenis pengelompokan variabel. Antara lain yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas sering disebut independen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi sebab perubahannya. Timbulnya variabel terikat. Nah, variabel terikat atau dependen disebut variabel output. Kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi untuk menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua itu variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Sebarang variabel yang dimanipulasi merupakan variabel aktif. Variabel atribut adalah yang tidak dapat dimanipulasi, atau kata lain variabel yang sudah melekat dan merubah ciri dari subjek penelitian. Yang ketiga yaitu variabel kontinu dan variabel kategori. Sebuah variabel kontinu memiliki kehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan tertentu. Artinya ya, yang pertama ada harga-harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya suatu urut peringkat, dan yang kedua yaitu ukuran kontinu dalam penggunaan nyata termuat dalam suatu rank. Dan yang ketiga yaitu secara teoritis terdapat himpunan harga atau nilai yang tak berhingga banyaknya dalam rank kegunaan variabel masuk kegunaan variabel. Yang pertama untuk mempersiapkan alat-alat dan metode pengumpulan data, dan yang kedua untuk mempersiapkan metode analisis atau pengelolaan data, dan yang ketiga untuk mengujuin hipotensi variabel penelitian yang baik adalah yang pertama relevan dengan tujuan penelitian, dan yang kedua dapat diamati dan dapat diukur dalam suatu penelitian variabel itu. Nah, oke, terima kasih. Sampai di situ saya kembalikan.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Tia Widyasari. Kepada Tia Widyasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu materi tentang jenis dan sumber data. 1. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian yang disebut dengan sebagai data. Jika peneliti menggunakan teknik kuesioner dan wawancara dalam mengumpulkan data, maka sumber data disebut dengan responden, yaitu orang yang memberi respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Penentuan sumber penelitian lapangan atau subjek penelitian dapat melalui teknik sampling, yaitu untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, atau melalui teknik pemilihan informan, yaitu untuk penelitian bersifat kualitatif. Sementara untuk penelitian kepustakaan, penentuan sumber penelitiannya dapat dilakukan melalui pemilihan sumber primer dan pemilihan sumber sekunder. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data ini terbagi dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu jenis data dilihat dari derajat datanya terbagi dari dua. 1. Data primer. 2. Data sekunder. Jenis data dilihat dari sumber atau tempatnya, yaitu data kepustakaan atau data literatur. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan, baik berupa buku. 2. Data dokumenter, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian, catatan kasus. 3. Data laboratorium. Data laboratorium merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium. 4. Data lapangan atau data empirik, yaitu data yang diperoleh dari responden, informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan, baik melalui hasil wawancara, kuesioner maupun melalui observasi. 5. Data online. Data online adalah data yang diperoleh melalui pencarian di internet, baik melalui browsing, mengakses alamat situs-situs tertentu, mengakses blog tertentu, atau mengakses e-book atau e-jurnal dan sebagainya. C. Yaitu jenis data dilihat dari kemungkinan pengukurannya, yang terdiri dari data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini terbagi pula dari beberapa jenis, yaitu data nominal, yaitu data yang memiliki ciri nominal atau data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah berdasarkan kategori. 2. Data kontinum, yaitu data yang bersifat bertingkat atau berjenjang. Data kontinum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu data ordinal, yang merupakan data yang jenjangannya tidak memiliki jarak atau skala tertentu, tetapi hanya didasarkan pada urutan. Kedua, data interval, yang artinya data yang perjenjangannya memiliki jarak skala atau interval yang sama. Dan data yang merupakan data yang dalam perjenjangannya mempergunakan skala rasio dengan titik nol mutlak sehingga jarak antara satu urutan dengan urutan lainnya. Bagian selanjutnya itu bagian instrumen penelitian. 1. Pengertian instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut dengan instrumen penelitian. Menurut Suharmi Arianto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian adalah
alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Sedangkan menurut Sumadi Subyara, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menekankan pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut psikologis. Kesimpulan dari pendapat tiga ahli tersebut adalah bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk instrumen penelitian. Bentuk-bentuk instrumen penelitian ini terbagi dari beberapa poin. Yang pertama itu instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif, yaitu yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya itu instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif, yaitu data penelitian kualitatif. Instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes dan dapat berupa angket. Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali implementasinya, di mana angket dilaksanakan secara tertulis. Keuntungan angket ini ada pula dalam beberapa tahun, yaitu poin pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti dan waktu relatif lama sehingga objektif dapat terjamin. Yang kedua itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak. Yang ketiga, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 4. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nasution, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri. Pertama, peneliti sebagai alat PK dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus. Yang kedua, peneliti sebagai alat penyesuaian diri. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisa data yang diperoleh. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketujuh, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah oleh data statik. Selanjutnya itu fungsi instrumen penelitian. Fungsi instrumen penelitian ini terbagi dari 3, yaitu sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, 2, sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara, 3, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Contoh instrumen penelitian ini, deskripsi, yaitu 1, penelitian mix sekuensial dengan judul Analisis Faktor Ketimbangan Kontribusi Kecerdasan Intelektual Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Instrumen penelitiannya ada 2, yaitu instrumen data kuantitatif dan instrumen penelitian data kualitatif. Yang kedua, deskriptif kuantitatif dengan judul
korelasi antara sikap siswa terhadap pembelajaran fisika dengan hasil belajar fisika di kelas 10A SMA Negeri 4 Yogyakarta. Ada 3 instrumen penelitiannya. Yang pertama kuesioner, dan yang kedua mereka mengambil dari nilai fisika, dan yang ketiga melakukan wawancara. Yang keempat yaitu contohnya penelitian korelasi dengan judul korelasi antara peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta. Mereka menggunakan satu instrumen penelitian yaitu yang berupa angket. Yang kelima, penelitian eksperimen yang berjudul penerapan metode eksperimen pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep tekanan di SMP Negeri 2 Buban Aceh Barat. Mereka di dalam situ ada 3 instrumen penelitian yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu soal tes berupa tes tertulis. Yang kedua yaitu pembagian angket. Yang ketiga itu melakukan observasi. Keenam, penelitian deskriptif kualitatif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada instrumen penelitian pembelajaran fisika di Mas Lamno. Mereka melakukan instrumen penelitian hanya satu yaitu penelitian sendiri. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian yang terbagi dari beberapa poin. Poin pertama yaitu bentuk instrumen tes. Tes dapat seretetan pernyataan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Pada instrumen tes ini yaitu terbagi dua dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu tes kepribadian. Yang kedua tes bakat. Yang ketiga tes inteligensi. Yang keempat tes sikap. Yang kelima tes minat. Dan yang keenam tes prestasi. Yang selanjutnya, bentuk instrumen penelitian yang berupa angket adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Bentuk instrumen angket ini terbagi dari beberapa poin yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, dan checklist dan skala bertingkat. Yang ketiga, bentuk instrumen wawancara, yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan wawancara. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara antar interview grade. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Yang keempat, bentuk instrumen observasi. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Yang kelima yaitu bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi ini terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan mengumpulkan datanya. Hanya sekian penjelasan dari saya dan saya kembalikan kepada Saudara Eko. Baiklah, mungkin itulah penjelasan singkat dari makalah yang telah kami buat, yang tentu jauh dari kata sempurna, dan terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.